Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita sekarang kita akan membahas masih pada bab statistika, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Di pertemuan sebelumnya telah kita pelajari mengenai nilai mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan sekarang kita akan mempelajari mengenai modus. Nah, apa itu modus? Modus ini nilai yang sering muncul atau nilai dengan frekuensinya paling banyak gitu. Seperti pada mean ataupun pada median, di sini juga kita akan menentukan nilai modus pada data tunggal dan data berkelompok. Sekarang kita coba untuk yang data tunggal. Nah, coba perhatikan pada soal berikut. Di sini kita akan menentukan nilai modus pada data. Langkah pertamanya, kita boleh mengurutkan data terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah untuk mengecek nilai mana nih yang sering muncul gitu. Ataupun bisa kalian hitung secara biasa saja. Yang paling kelihatan sering muncul angka berapa misalkan. Nah, kalau misalkan kita urutkan datanya terlebih dahulu, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, jumlah frekuensinya masih sama, tapi dengan diurutkan seperti ini kelihatan angka tersebut munculnya berapa kali. Seperti di sini. 3 munculnya 2 kali, 5 juga 2 kali, 6 ada 3 kali, 7 ada 2 kali. Berarti yang paling sering muncul angka berapa di sini? Yaitu datum 6. 6 ini paling sering muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 kali muncul. Sehingga nilai modusnya adalah 6. Nah, sedangkan untuk yang ini, langkahnya sama seperti tadi. Biar lebih mudah, kita urutkan aja dulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini kita lihat yang paling sering muncul yang mana. Dari setelah diurutkan, ini yang paling sering muncul yaitu angka 5 dan angka 8. 5 munculnya 4 kali, 8 juga munculnya 4 kali. Ada 2 datum nih yang paling sering muncul. Sehingga nilai modusnya yang mana? 5 atau 8? Nah, kalau kalian menemukan tipe soal seperti ini, dengan jumlah frekuensi yang keluarnya itu sama, maka yang menjadi modusnya adalah kita ambil kedua-duanya, 5 dan 8 sebagai modusnya. Nah, inilah cara menentukan nilai modus dari data tunggal. Nah, bagaimana kalau datanya berkelompok dari tabel distribusi misalkan? Nah, untuk menentukannya ini ada rumusnya. Kalau median, kemarin kita pakai ME di sininya. Kalau min pakai X bar, kalau modus kita singkat aja pakai mo gitu. Untuk modus. Nah, keterangannya ini modus, ini tepi bawah kelas modus, P ini panjang kelas. Nah, di sini ada D1 per D1 tambah D2. D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi, selisihnya dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, coba kita bahas ke soal. Kita tulis lagi rumus yang tadi. Nah, misalkan data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 12 IPS sajikan sebagai berikut. Tentukan modusnya. Kalau pada nilai min ataupun nilai min, rata-rata, median, itu kan kita pakai cari dulu. Berapa sih jumlah frekuensinya? Totalnya itu ada berapa siswa misalkan. Tapi untuk pada kelas modus kita nggak harus tahu, nggak harus dicari juga, nggak apa-apa. Nah, untuk menentukannya, kita pindahkan dulu rumusnya. Di sini kita cari tepi bawahnya, tepi bawah kelas modus. Nah, di mana ini tepi bawahnya? Kita cari di sini yang paling banyak muncul, sering muncul frekuensinya yang mana? Oh, ternyata yang ini yang sering muncul.
Sehingga kelas ini adalah kelas modusnya. Nah, lalu kita cari tepi bawah kelasnya berapa. Yang 81 ini kita kurangi dengan 0,5. Sehingga hasilnya adalah 80,5. Lalu ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas, kita lihat aja ini biar lebih mudah loncatnya berapa gitu antar intervalnya. Itu biar lebih cepat. Panjang kelasnya adalah 10. Lalu kita cari D1. Ingat lagi, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kita cari selisih antara ini. 15 sama 11, bedanya berapa? Berarti D1-nya kita kurangi aja, 15 dikurangi 11 hasilnya 4. Sehingga kita pindahkan ke sini, substitusikan, D1-nya ganti dengan 4. Yang bawah juga ada D1, sehingga di sini kita tulis 4. Ditambah D2. D2 ini selisih kelas modus frekuensinya dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti, nah yang ini. D2-nya adalah 15 dikurangi 2. Berapa jadi selisihnya? Yaitu 13. Tinggal kita sederhanakan. Ini tetap. Berarti yang di dalam kurung jadi 4/17. Kita kalikan. 80,5 ditambah 10 kali 4 di sini. 40/17. 40/17 itu hasilnya 2,35. Kalau dijumlahkan, hasilnya akan diperoleh 82,85. Nah, jadi nilai modus pada data ini adalah 82,85. Nah, silakan dipahami. Nah, untuk latihan soal, silakan yang pertama tentukan nilai modusnya. Kalau yang nomor 2, ini diketahui rata-ratanya adalah 6,5. Modusnya adalah berapa? Ini nyambung ke materi pada nilai rata-rata data tunggal. Untuk menentukan rata-rata, itu kan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nanti kalian akan peroleh A-nya ini nilainya berapa. Sehingga nanti yang paling sering keluar itu nilai berapa. Kalau nomor 3, tentukan modus dari data latihan 1. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.